Iya, sebenarnya sih dari kreatif director Pasrah yang juga. ini kan, ya kan, ya kan. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya orang pada saat menikmati fashion show pasti secara visual dinikmati mata, kemudian musiknya dari dengar juga. Sebenarnya kalau Udah dari ya. harafiahnya sebenarnya ya udah saya berdiri satu titik, biarkan model yang akan membuat koreografer sesuai dengan arahan dari koreografer juga kan gitu. Jadi balik lagi di situ sebuah apa ya, sebuah kolaborasi yang sama-sama saling mendukung dan saling mensupport gitu. Dan saya malah PR saya adalah bagaimana saya bisa menyampaikan pesan lagu itu menguatkan tema dari koleksinya Koel gitu. Saya berharapnya saya yakin sih pada saat orang mendengarkan musik dari rekaman dengan live pun juga pasti akan merasakan sebuah momen yang berbeda juga kan, berbeza juga gitu. Jadi saya sih Berbeza ya. berharapnya apa yang saya lakukan, apa yang performance saya nanti adalah saya mensupport dari apa presentasinya dari Koel, lebih menguatkan dan lebih memberikan sebuah rasa gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Mengenai koreografi sih ya paling saya biar nggak terlalu terlalu mengganggu pun ya paling saya mungkin nanti juga bisa ngobrol sama koreografernya, mungkin standby di satu titik gitu, entah nanti koreografinya seperti apa, saya mengikut aja sih gitu. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, Mas Sabto di Semarang atau di Jakarta atau di Bali atau di mana? Ini lagi di Jogja, tadi kebetulan Lagi di Jogja, acara ya? lagi ada acara sama Astra, CSR-nya Astra yang meluncing produk ekspor gitu kan. Jadi saya Tapi kalau domisili sekarang di Jakarta. Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Kalau Mas Komal di Sayang, Padang ya? Mas aku Komal di sekarang lagi Padang di atau Padang. Jakarta? Sekarang lagi di Padang. Waduh, jadi pengen ke Padang lagi nih. Ayo dong ke Padang dong. Ayo dong Mas Sabto, ke Padang. Istrinya Bang Fomal. Jadi nanti kita berarti berangkat ke sana. Nyanyi buat konsernya Bang Fomal. Oh kan? Iya. Jadi, September ya nanti lupa, ke Padang. September. Iya. Jangan lupa saya diundang juga loh. Iya dong. Okay. Iya, Mas El mungkin pernah punya pengalaman buruk gak? Musik itu kan nggak hanya live ya. Mungkin kalau fashion show seringkali pakai musik yang rekaman gitu. Pernah punya pengalaman buruk ketika fashion show, kemudian musiknya nggak cocok atau gimana? Sebetulnya kalau mau dikatakan ya bukan pengalaman buruk ya. Pengalaman yang tidak mengenakan ya. Nggak enak, pernah. Jadi lampunya mati, hujan, terus musiknya juga ikut mati. Dan saya ada di sana, teman-teman. Dan saya rasa Mbak Uni ada di sana juga, bisa membayangkan bahwa mereka menandatangani prasasti pembukaan fashion show itu dengan lampu dari sinar lampunya para media. Handphone ya? Oh. Bukan dari media itu loh, blades-nya media itu disorot. Lighting-nya media. Nah, bayangin aja itu udah begitu masih ada gerimis-gerimis gitu kan. Jadi akhirnya yang bikin heboh itu listrik PLN kan mati, dieselnya on tapi nggak bisa nyala. Nah, itulah mungkin suatu kota itu sosial budayanya berbeda dengan yang kota-kota yang lain ya. Jadi kalau ini mungkin boleh dikatakan memang agak sakral sih tempatnya gitu kan. Ya, jadi akhirnya lampu itu menyala. Jadi kalau lampu yang depan nyala, yang belakang mati. Nanti kalau yang bagian panggung yang depan belakang nyala, yang depan mati gitu. Itu akhirnya berjalan sampai saya bersyukur bahwa giliran saya itu lampu bisa nyala walaupun soundnya nggak sempurna. Dan puji Tuhan model saya nggak ada yang jatuh. Karena panggung itu benar-benar jadi licin. Karena hujan ya, gerimis ya. Karena hujan, ya. Iya, hujan. Jadi, tapi bersyukurnya koleksi saya yang itu tidak bersisa sama sekali. Maksudnya malah sebelum show itu sebaiknya sudah dipesan orang, gitu. Jadi saya bersyukurnya itu sih. Jadi bagi saya itu bukan sesuatu yang buruk, enggak sih, cuma ya merupakan bagian dari sejarah perjalanan fashion saya. Anggap aja begitu. Iya. Memberi kesan ya, Koel ya. Iya, menjadi kesan.
Yang pasti teman-teman, saya ada di sana karena saya liputan waktu itu di salah satu kota di Jawa Tengah yang memang masih mungkin masih sakral dan tapi menurut saya juga karena judul busananya Mas L itu juga seperti doa sih, lelakon. Kalau di Jawa Tengah lelakon itu artinya apa ya? Sesuatu yang harus dialami atau gimana ya Mas ya? Iya, betul Lelakon itu sekali. perjalanan. Jalan. Jadi sekarang jadi nggak sembarangan bikin judul ya. Iya, Bener. Mas Somal juga jangan sembarangan bikin judul. Jadi kadang-kadang mungkin Iya, itu iya, doa benar. juga ya. Gitu, iya. Iya, iya, benar-benar. Oh, Bang Foma ulang tahun. Nanti Oh, malam. Bang ulang tahun. Oh, Nanti malam. Oh, Malam besok ini, ya? pergantian hari, ya, tanggal 27. Di sini ada Mas Bukardi Ernest, ini salah satu sahabat saya juga. Thank you Oke. Kong support-nya. Halo, Mas Ernest. Nah, itu Di kita sini itu banyak grup banget kita. ini, banyak banget yang bergabung dan saya tidak bisa membacakan satu-satu. Terima kasih teman-teman yang bergabung. Mungkin masih kurang 6 menit lagi atau sekitar 7 menit lagi. Mas Foma, pernah punya pengalaman nggak mengenakan nggak soal musik saat fashion show? Oh, pernah memang. Jadi sebenarnya itu tuh tergantung sama eventnya juga ya. Kalau untuk event-event besar, biasanya itu memang sudah terorganize dengan bagus ya untuk musiknya. Beberapa hari jauh-jauh hari sebelum show, kita udah dimintain konsepnya, musiknya seperti apa, terus dimintain file musiknya, terus di trial dulu segala macam. Nah, pengalaman yang tidak nyaman, membuat tidak nyaman itu rata-rata kita dapati saat kita menjadi diundang di event-event di daerah. Nah, itu sering banget itu kejadian. Seperti yang Koel bilang tadi, saat show, hari hujan, lampu mati, terus musiknya tiba-tiba nggak jalan, dan model tetap harus jalan. Itu pernah, aku juga pernah seperti itu. Terus aku pernah juga show dengan evening dress, tapi yang ngiringin itu musik live yang pakai instrumen tradisional itu loh. Jadi nggak nyambung banget. Jadi apa yang akan disampaikan ke audiens itu jadi nggak nyampai gitu loh. Bukannya musik itu nggak bagus, bukan. Tapi musik itu seperti tidak mensupport koleksi ini. Jadi ya nggak pas. Jadi kayaknya bisa dibilang kalau show itu kayak gagal, kayak fail jadinya. Maksudnya aduh rasa memang nggak nyaman sih, memang nggak nyaman, ada rasa kecewa juga ya, tapi seperti itu ya pengalaman kita ya Koel ya, kalau show di berbagai daerah, berbagai event pasti ada aja. Ada juga pernah show udah tahu koleksi kita seperti apa, nanti kita dimintanya show outdoor. Yang nonton itu masyarakat sekitar. Jadi itu nggak nyambung banget antara baju saya dengan penontonnya mereka. Jadi kayak hiburan aja jadinya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu banyak kita lalui memang. Nggak tepat sasaran jadinya. Tapi justru pengalaman-pengalaman itu akan menjadi cerita nantinya. Pengalaman bahwa gitu. Jadi justru kalau kita aman-aman aja, lancar-lancar aja tuh juga nggak seru ya, Bang. Itu. Iya, benar. Jadi itu akan menjadi cerita di perjalanan karir kita ya, Koel ya. Karena semuanya memang tidak akan berjalan lancar dan tidak akan sesuai dengan keinginan kita semua memang. Saya rasa Mas Sabto juga pernah ngalamin dulu hal-hal yang semacam itu, makanya dia cuma senyum-senyum aja gitu kan. Nunggu giliran ditanya dia nunggu giliran ditanya. Iya. Mas Sabto atau bukan dia yang pegang waktu acara di depannya Tugu Muda di Lawang Sewu. Lawang Sewu. Ya, di Lawang Sewu hujan deras sampai sebegitunya, tapi kemudian fashion show tetap berjalan dan belum. Iya. Oke, ini ada komentar dari Mama Zahra. Saya sampaikan saja, soalnya daripada nanti saya di DM. Mbak, bilangin dong ke Mas Foma, saya senang lihat IG-nya yang selalu mesra dengan Viko. Wow, makasih. Makasih.
Ini Makasih banyak ya juga yang semuanya. mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi tes to the water di eventnya Mas Elkana Gunawan. Nanti kalau kemudian banyak yang minta ini dong fashion show saya dengan lagunya Mas Sabto bikin lagu baru, mau nggak? Tentu setelah Mas Pasti Oma ya tadi. balik lagi semua kesempatan kalau memang itu baik kenapa enggak gitu. Jadi ya Oke. sudah, nikmatin aja, yang penting bikin happy kita, bikin happy orang lain, nggak ada salah. Gitu, kira-kira gitu. Oke. Ya, yang pasti Mbak Uni kita ikut mendengarkan. Jadi, nah kita tahu sendiri lah. Kalau dia diundang kemana-mana berarti kan kita tahu, dia harus tahu kita juga. Koel. Tapi jangan lupain kita ya, Koel ya. Ya betul. Ya, tapi teman-teman Jangan lupain kita. kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan mau jadi apa. Mungkin teman-teman Mas El mungkin tahu saya basicnya adalah jurnalis cetak, jurnalis wartawan cetak. Kemudian memberanikan diri karena sudah tidak bekerja di media, istilahnya nyangkem begini. Akhirnya orang image-nya oh moderator, oh nge-host gitu jadinya. Ya kita nggak Tapi akan pernah tahu. ya Mbak Uni, tapi kalau ditelusur ya beberapa tahun yang lalu sewaktu Mas Sabto masih stay di Semarang itu, kita sudah sering nyanyi-nyanyi bareng karena kita tergabung dalam satu kelompok paduan suara. Dan Mas Sabto ini Iya, biasanya aku tahu solisnya. itu. Nah, Mas Sabto itu Oke. solisnya, Mbak. Ya, jadi sekarang dia keturutan deh ngeluarin singlenya setelah sekian tahun. Boleh. Ya. Boleh. Ada yang komen begini Boleh. loh, kenapa sih Sabto baru sekarang nelurin album kok nggak dari Iya, kenapa nggak dulu-dulu? dari dulu ya? Nah, makanya Kenapa nggak dari dulu sih? Kesempatan itu kadang-kadang kita nggak tahu, dan waktunya itu kan kita juga nggak tahu. Ya udah, ternyata sekarang ya udah. Gitu. rencana yang di atas kita nggak tahu udah. Betul. Gitu loh. Iya, benar-benar. Ya, Mas El juga jangan kaget ya nanti kalau saya mengeluarkan album foto tapi. Iya, waduh 1 jam itu cepat banget ya teman-teman. Saya Iya, tahu ya. mas-mas, bapak-bapak di sini ya itu.